Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat ya, amin. Dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, segmen kali ini saya akan membahas tentang utang piutang. Nah, utang piutang ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu datang konsultasi cerita dengan saya terkait permasalahan hukum yang sedang dialaminya. Nah, ini masalah utang piutang ya teman-teman. Nah, sang ibu tadi ya jaminkan sertifikat rumah. Nah, singkat cerita, sang ibu tadi tidak sanggup membayar utangnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada beberapa kelompok orang, atau dia menyebutnya tadi ini jangan-jangan preman bayaran atau debt collector, datang menguasai aset rumahnya dan menyita barang-barang yang ada di dalamnya. Yang ingin mau dipertanyakan oleh sang ibu tadi adalah apakah debt collector atau preman bayaran berhak melakukan penyitaan terhadap barang-barang serta menguasai aset rumah saya. Nah, itu yang ingin dipertanyakan. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa pada dasarnya para penagih hutang, baik itu pengacara, kolektor atau siapapun itu, mereka bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh si pemberi utang. Untuk apa? Yaitu untuk menagih hutang kepada si terhutang, yaitu ibu tadi. Nah, perjanjian ya mengenai pemberi kuasa itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun yang datang selama mereka dapat memperlihatkan surat kuasa diberikan oleh pemberi kuasa. Nah, itu ya teman-teman, ruang lingkup kewenangan mereka jelas juga ada di surat kuasa. Namun hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dilakukan apabila mereka bertindak di luar kewenangannya atau di luar dari ruang lingkup hukum. Nah, itu jadi mengenai masalah yang ditanyakan, bahwa debt collector yang mendapat kuasa untuk menagih utang tidak boleh melakukan penyitaan, melakukan eksekusi barang-barang terhadap milik si terutang atau ibu tadi ya, bahwa pada prinsipnya penyitaan terhadap barang-barang atau penguasaan aset milik si terutang ya yang telah wan prestasi hanya dapat dilakukan atas dasar putusan pengadilan ya. Jadi tidak serta-merta ya. Oke, memang ada misalkan pengacara, debt collector atau siapapun itu ya, atas dasar surat kuasa boleh melakukan penagihan, sah-sah saja. Namun selama itu berada di koridor hukum dan tidak melampaui batas kewenangannya untuk melakukan penyitaan, penguasaan atau mengambil alih aset atau mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, itu memang tidak diperbolehkan ya teman-teman. Maka langkah dan upaya yang harus ditempuh oleh si pemberi utang tadi adalah dengan cara lakukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar wan prestasi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali kepada pembahasan tadi ya. Namun apabila jika debt collector tersebut tetap melakukan penyitaan atau menguasai, mengambil secara paksa barang-barang milik si terutang, maka si terutang dan keluarganya ya dapat melakukan upaya hukum, yaitu dengan cara membuat laporan ke kepolisian ya. Bisa dijerat pasal nih orang-orang yang melakukan
penguasaan, mengambil, merampas, menyita ya. Pasalnya apa ya? Dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Nah, namun jika dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, maka dapat dijerat dengan pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Itu jelas ya teman-teman ya. Nah, terlepas dari itu ya, si pemilik utang tadi ya tetap mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi utang-utangnya kepada siapa? Yaitu kepada si pemberi hutang. Namun bila tidak dilaksanakan, maka si pemberi hutang berhak melakukan somasi dan menggugat yang bersangkutan ke pengadilan negeri atas dasar wan prestasi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi nah, siapapun yang datang kepada kita melakukan penagihan ya, tanyakan dulu dari mana. Nah, kalau ada surat kuasanya, lihat dulu surat kuasanya, entah itu dari pengacara, debt collector dan lain-lain, siapapun itu ya, kita harus pertanyakan dulu legal standingnya apa. Nah, oke, kalau toh memang itu ada ya, silahkan. Mereka hanya bekerja berdasarkan surat kuasa, namun mereka tidak boleh melakukan upaya-upaya di luar dari batas kewenangannya atau melakukan tindakan hukum yang dilarang oleh aturan ya, seperti misalkan penyitaan, terus kemudian merampas, menguasai fisik dan lain-lain. Nah, itu bukan hal yang disarankan, tapi sarannya adalah silahkan si pemberi utang lakukan upaya hukum ke pengadilan negeri, gugat atas dasar wan prestasi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jelas ya, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi referensi hukum bagi teman-teman ya. Oke, demikian, jangan lupa like, share, dan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi berita tentang seputar dunia hukum dari saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.